Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rahyuningsi dari 5B. Ingin sedikit menjelaskan tentang proposal penelitian yang saya buat yang berjudul dengan meningkatkan hasil belajar siswa dengan penerapan koloid di sekitar kita melalui model pembelajaran project based learning. Adapun latar belakangnya, mata pelajaran kimia seperti halnya pelajaran lainnya memiliki karakteristik tertentu. Ilmu kimia merupakan pengetahuan teoritis tentang materi yang kebenarannya dapat dijelaskan dengan logika matematika. Sebagian aspeknya bersifat kasat mata yang dapat dibuat fakta konkretnya, dan sebagian aspek lainnya bersifat abstrak. Akan tetapi kebenarannya dapat dibuktikan dengan logika matematika, sehingga rasionalitasnya dapat dirumuskan atau diformulasikan. Karakteristik ini harus dipahami oleh guru kimia sebagai dasar untuk menyusun strategi pembelajarannya. Aktivitas belajar mengajar yang berlangsung dalam kelas dikendalikan dan dikontrol langsung oleh guru. Oleh sebab itu, maka guru dituntut untuk lebih kreatif mengamati berbagai persoalan yang terjadi saat proses berlangsung. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, diharapkan guru akan mampu melakukan berbagai inovasi pembelajaran, baik berupa pendekatan maupun metode, media, atau hal lain yang dapat diterapkan saat mengajar sesuai dengan karakteristik bahan ajar serta kondisi siswa yang diajar. Tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasinya adalah menggunakan berbagai pendekatan, metode, media, dan sarana pendukung lainnya yang disesuaikan dengan jenis dan sifat hambatan belajar yang dihadapi oleh peserta didik. Salah satu konsep kimia yang aplikasinya sangat umum ditemui pada proses yang terjadi di sekitar kita adalah konsep koloid. Dalam industri besar ataupun industri rumah tangga, banyak proses-proses yang produksinya menggunakan prinsip koloid. Misalnya saja pembuatan agar-agar, tahu, kemudian ada mentega, marshmallow, dan juga bahan kosmetik seperti parfum, krim atau gel rambut, dan kemudian lipstick. Dan masih banyak lagi penerapan sistem koloid dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pula dalam lingkungan sekitar kita, terdapat penerapan koloid yang dapat kita buat dengan mudah menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Dalam tubuh kita juga terdapat penerapan koloid, yaitu proses dialisis darah. Kenyataan ini kiranya dapat menjadi alasan akan pentingnya konsep koloid perlu untuk diajarkan dengan berbasis pada masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar, karena aplikasinya sangat luas dan dalam kehidupan sehari-hari. Diharapkan dengan penerapan model pembelajaran berbasis proyek akan berimbas pada ketertarikan siswa untuk mempelajari kimia dan pada akhirnya berpengaruh pada peningkatan hasil belajarnya. Adapun tujuan penelitiannya yaitu untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan pendekatan model pembelajaran berbasis project atau project based learning pada penerapan konsep koloid di sekitar kita. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi siswa untuk meningkatkan motivasi belajar yang akan berdampak pada peningkatan hasil belajarnya. Dapat juga sebagai salah satu referensi bagi guru untuk senantiasa melakukan inovasi dalam pembelajaran siswa, dan juga dapat memberikan sumbangan informasi yang berharga yang dapat dijadikan sebagai sebuah pilihan jenis model pembelajaran bagi mata pelajaran lain, dan juga dapat melatih siswa dapat melatih kinerja dalam tim dan dapat manajemen diri sendiri, dan juga untuk melatih komunikasi siswa dalam tim dan mengkomunikasinya sebagai gagasan atau pendapat. Rumusan masalahnya, apakah model pembelajaran berbasis proyek ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa? Definisi operasional. Project based learning merupakan pendekatan pembelajaran yang memperlihatkan pemahaman peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, dan mensintesis informasi melalui cara yang bermakna. Hasil belajarnya adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar yang meliputi hasil belajar kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan untuk materinya, sistem koloid adalah salah satu pokok bahasan kimia yang mengkaji tentang suatu bentuk campuran yang keadaannya terletak antara larutan dan suspensi.
Kerangka pemikiran. Untuk mendapatkan hasil belajar yang optimal, yaitu sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu dilakukan inovasi dalam pembelajaran. Inovasi pembelajaran yang dilakukan dalam hal ini adalah dengan menerapkan pembelajaran berbasis proyek dengan bahan-bahan sekitar atau pembelajaran kimia selama ini masih berpusat pada guru atau teacher center. Lebih sering dipakai daripada pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center. Hal ini menyebabkan kemampuan berpikir kreatif dan prestasi belajar siswa menurun. Pembelajaran di sekolah juga masih menekankan pada perubahan kemampuan berpikir pada tingkat dasar, belum memaksimalkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Padahal kemampuan berpikir tingkat tinggi dapat mempengaruhi perubahan pola pikir siswa. Salah satu kemampuan berpikir tingkat tinggi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah adalah kemampuan berpikir kreatif. Solusi yang dilakukan guru untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran serta hasil belajar siswa adalah dengan memperbaiki proses pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran yang sesuai. Salah satu metode yang dapat diterapkan adalah metode pembelajaran berbasis proyek. Melalui pembelajaran berbasis proyek akan memberikan kesempatan pada siswa untuk menggali materi atau konten dengan menggunakan berbagai cara yang bermakna bagi dirinya dan melakukan eksperimen secara kolaboratif. Dengan diterapkannya pembelajaran berbasis proyek, diharapkan kemampuan berpikir kreatif dan hasil belajar siswa dapat meningkat. Hasil-hasil pemikiran yang relevan tentang pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama ada Dewi Haryono. Dalam penelitiannya yang berjudul Upaya Peningkatan Interaksi Sosial dan Prestasi Belajar Siswa dengan PJBL pada Pembelajaran Kimia Materi Sistem Koloid, diperoleh bahwa penerapan metode pembelajaran PJBL dapat meningkatkan prestasi belajar pada materi sistem koloid. Yang kedua, Sujiono tahun 2014 yang dalam judul Pengembangan Modul IPA Terpadu Berbasis Project Based Learning dengan tema Gerak untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa. Dan diperoleh hasil bahwa modul IPA terpadu berbasis PJBL, tema gerak layak dan efektif diterapkan pada pembelajaran. Kemudian yang ketiga ada Febriana tahun 2014 dengan judul Pengembangan Modul Kimia Berbasis Project Based Learning pada materi sel volta dan turunannya. Diperoleh bahwa modul kimia berbasis PJBL layak digunakan dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir ada Strobel tahun 2009 yang berjudul When is PJBL More Effective? A Meta-Synthesis of Meta-Analysis Comparing PJBL to Conventional Classroom. Diperoleh hasil bahwa PJBL lebih unggul dan lebih efektif daripada pendekatan konvensional. Adapun ringkasan kajian pustaka yang meliputi apa itu project based learning, hasil belajar dan tentu saja materi koloid sendiri. Yang pertama project based learning. Project based learning merupakan pendekatan pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk merencanakan aktivitas belajar, melaksanakan proyek secara kolaboratif dan pada akhirnya menghasilkan produk kerja yang dapat dipresentasikan kepada orang lain. Model project based learning merupakan suatu model pembelajaran yang melibatkan suatu proyek dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Yang kedua, karakteristik model pembelajaran project based learning. Karakteristik PJBL adalah mengembangkan keterampilan siswa, memungkinkan mereka untuk memiliki kreativitas, mendorong mereka untuk bekerja sama dan menuntun mereka untuk mengakses informasi mereka sendiri. Dan untuk menunjukkan informasi ini, PJBL biasanya mengharuskan siswa untuk berpartisipasi dengan sukarela dalam kegiatan pembelajaran yang bermakna yang diusulkan sebagian besar bekerja dalam tim. Kemudian teori yang mendasari PJBL yaitu ada dua, dukungan teori secara teoritis yaitu cara belajar konstruktif yang bersandar pada ide bahwa peserta didik membangun pengetahuannya sendiri di dalam konteks pengalamannya sendiri. Dan yang kedua, dukungan secara empiris.
di mana pembelajaran dikembangkan berdasarkan paham konstruktivisme. Menurut pemaparannya, bahwa penerapan pembelajaran dalam kelas bertumpu pada kegiatan belajar aktif dalam bentuk kegiatan atau melakukan sesuatu. Pada kegiatan pasif seperti guru hanya mentransfer ilmu pada tersebut. Pembelajaran ini memberi peluang untuk menyampaikan ide, mendengarkan ide orang lain, dan memperkenalkan ide sendiri kepada orang lain. Adapun kelebihan model pembelajaran based learning, itu dapat meningkatkan motivasi siswa, dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, meningkatkan kolaborasi, meningkatkan keterampilan mengolah sumber, dan masih banyak lagi. Adapun kelemahannya yaitu membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah dan menghasilkan produk, membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Umumnya yang ketiga, membutuhkan guru yang terampil untuk mau belajar. Yang keempat, membutuhkan fasilitas, peralatan, dan bahan yang memadai, dan sebagainya. Langkah-langkah model pembelajaran based learning. Yang pertama, membuka pelajaran dengan satu pertanyaan yang menantang. Pembelajaran dimulai dengan sebuah pertanyaan atau driving question yang dapat memberikan penugasan pada peserta didik untuk melakukan suatu aktivitas. Topik yang diambil hendaknya sesuai dengan realitas dunia nyata dan dimulai dengan sebuah investigasi yang mendalam. Kemudian merencanakan proyek, menyusun jadwal aktivitas, mengawasi jalannya proyek, penilaian terhadap produk yang dihasilkan. Biasanya kita dapat dengan mempresentasikannya dan evaluasi. Dan prinsip-prinsip model based learning ada prinsip sentralis, prinsip pendorong, prinsip investigasi konstruktif, prinsip otonomi, dan prinsip realistis. Yang selanjutnya, hasil belajar. Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku setelah peserta didik melakukan serangkaian kegiatan belajar yang menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hasil belajar menurut taksonomi Bloom dibagi menjadi 3 ranah, yaitu ranah kognitif. Ranah kognitif mencakup kegiatan mental otak. Terdapat 6 jenjang proses berpikir, mulai dari jenjang yang terendah sampai jenjang yang paling tinggi, yaitu yang pertama pengetahuan atau hafalan, yang kedua pemahaman, yang ketiga penerapan, keempat analisis, kelima sintesis, dan keenam adalah penilaian. Yang kedua, ranah efektif, ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Beberapa pakar mengatakan bahwa sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya bila seseorang telah memiliki penguasaan kognitif tingkat tinggi. Ranah afektif ini dibagi menjadi 5 jenjang, yaitu menerima atau memperhatikan, kedua responding atau menanggapi, yang ketiga menilai atau menghargai, yang keempat organizing atau mengukur atau mengorganisasi, yang kelima characterization of value or value complex atau karakteristik dengan suatu nilai atau kompleks nilai. Yang ketiga ranah psikomotor, ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar. Yang pertama, faktor internal, meliputi aspek psikologis yang bersifat jasmani atau tingkat kesehatan indera, dan aspek psikologis yang bersifat rohani atau tingkat intelijensi, sikap, minat, bakat, dan motivasi. Yang kedua, faktor eksternal, bisa dari faktor lingkungan sosial atau guru, staf, administrasi, dan teman-teman sekelasnya, ataupun lingkungan non-sosial seperti gedung sekolah, rumah tempat tinggal, dan alat-alat belajar, serta cuaca dan waktu belajar. Yang ketiga, faktor pendekatan belajar atau strategi atau model pembelajaran yang digunakan. Diingat bahwa setiap anak memiliki daya tangkap suatu pelajaran itu yang berbeda, sehingga guru diharuskan menyesuaikan atau memilih model pembelajaran yang tepat agar materi yang disampaikan dapat tersampaikan dengan mudah kepada siswa. Yang ketiga ada materi koloid. Pada ini
pada proposal ini dituliskan materi koloid meliputi sistem koloid, yaitu terdapat pengertian koloid serta perbedaan koloid larutan dan suspensi. Kemudian ada jenis-jenis koloid, yaitu aerosol, busa, emulsi, dan sol. Kemudian ada sifat-sifat koloid, pembuatan koloid secara dispersi dan kondensasi, dan yang terakhir peranan koloid dalam kehidupan sehari-hari seperti parfum, gel rambut, lipstik, tahu, keju, marshmallow, dan tentu saja obat sirup. Yang ketiga, metodologi penelitian. Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Subjek penelitiannya yaitu 36 orang siswa kelas 11 dari SMA IPA yang terdiri dari 16 orang laki-laki dan 20 perempuan. Waktu dan tempat penilaian dilakukan pada minggu pertama sampai ketiga, dimulai dari pukul 7 sampai setengah 9, dan dilakukan di SMA N tersebut. Pelaksanaannya dilakukan sebanyak 2 kali siklus. Prosedur substantif penilaian. Instrumen pada penelitian ini menggunakan instrumen pembelajaran yaitu RPP, lembar kerja peserta didik, bahan ajar, ataupun media pembelajaran. Dan kemudian instrumen pengumpulan datanya yang non-tes berupa observasi atau daftar cek. Yang daftar cek yang berupa dapat lembar penilaian diri. Kemudian yang kedua, instrumen pengumpulan data berupa tes, yaitu lembar evaluasi berupa tes pilihan ganda dan uraian. Instrumen pengumpulan data dapat dilihat pada lembar lampiran pada dokumen proposal. Kemudian pengolahan data. Pengolahan data kualitatifnya kuantitatifnya yaitu dapat menghitung skor penilaian, tingkat kreativitas dan hasil. Yang kedua, penilaian pembuatan proyek. Ketiga, rata-rata hasil tes dan presentasi ketuntasan belajar. Kemudian data kualitatifnya yaitu reduksi data, penyanyian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk lembar RPP dan sebagainya dapat dilihat di lampiran pada dokumen proposal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.